nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu di dalam renungan singkat di malam hari ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami menyiapkan hati kami yang terbaik untuk kami mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Dan firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan dalam kami melangkah di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga ya Tuhan Yesus, hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini renungan singkat yang ada saya ambil dalam kitab Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu? Saya baca sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bersama Mika ini hidup dan melayani pada zaman Yotam, Ahaz, dan Raja Hizkia. Melalui Mika hambanya ini, Tuhan mempunyai tujuan, Tuhan mempunyai tuntutan terhadap umatnya, yaitu bangsa Israel. Kalau kita dapat membaca atau kita dapat melihat di dalam Mika pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Tuhan Allah bertanya kepada umatnya bangsa Israel. Apa yang telah Allah lakukan sehingga mereka hidup di dalam dosa? Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya terhadap umatnya tentang tindakan-tindakan mereka yang jahat. Dosa atau kejahatan yang kita lakukan membuat kita melupakan apa yang benar. Dosa kejahatan yang kita lakukan itu membuat kita melupakan apa yang benar, jemaat Tuhan. Dan apa yang sebenarnya itu berkenan di hadapan Allah. Kita melupakan semuanya itu. Tetapi lihat, di dalam Mika pasal yang ke-6 ini ayatnya yang ketiga, Allah bertanya kepada bangsa Israel, kepada umatnya, apa sih yang Tuhan lakukan sehingga bangsa Israel ini tidak taat kepada Dia? Apa yang telah Allah lakukan sehingga bangsa Israel ini tidak setia kepada Allah? Allah bertanya seperti itu. Kalau kita melihat sangat jelas bagaimana Allah menuntun bangsa Israel. Kita melihat bagaimana jelas penyertaan Allah kepada bangsa Israel. Dia membawa mereka keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Bukan hanya dia membawa keluar, dia menuntun, dia membimbing, dan dia mengajar setiap umatnya. Tapi apa yang membuat Israel tidak taat kepada Allah? Allah bertanya, apa sih yang Allah lakukan sehingga umatnya, umat pilihannya, umat kesayangannya ini tidak taat kepada Dia? Demikian juga dengan kita jemaat Tuhan. Di dalam kehidupan kita seringkali kita juga ada di fase di mana kita tidak taat, tidak setia di dalam melakukan firman Tuhan. Tetapi Allah menuntut pertobatan. Allah menuntut kita berbalik kepada jalannya Allah. Jangan berlama-lama di dalam dosa. Tetapi ketika kita sadar, ketika kita telah jauh dari Allah, yang Allah tuntut itu
pertobatan, bagaimana kita kembali kepada Allah, kepada jalannya Allah. Di dalam Mika pasal yang ke-6 ini ayat yang ke-8. Kita kalau baca dari ayat yang pertama jemaat Tuhan, Allah berkata kepada bangsa Israel, bukan hanya sekedar persembahan kurban yang aku kehendaki. Bukan hanya itu. Bukan hanya mempersembahkan kurban, bukan hanya ritual-ritual agamawi yang diikuti. Bukan hanya sekedar rutinitas ibadah yang mereka lakukan. Bukan hanya itu yang Allah tuntut dari bangsa ini. Tetapi jelas apa yang Allah tuntut dalam kehidupan mereka. Kita sudah baca tadi dalam ayat yang ke-8. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu? Mereka dalam bentuk ibadah mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi di satu sisi dengan tingkah laku kehidupan mereka menyakiti hati Allah. Jangan sampai kita seperti itu jemaat Tuhan. Ibadah kita yang sebenarnya itu ibadah yang tercermin lewat praktik kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar rutinitas kita setiap hari Minggu yang kita ikuti, tetapi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang lahir dari kehidupan praktis kita sehari-hari. Yang Allah inginkan adalah bagaimana cara kita hidup adil, bagaimana kita cara hidup setia kepada Tuhan, bahkan hidup di dalam kerendahan hati. Itu yang Allah kehendaki, itu yang Allah tuntut dari umat ini. Apa yang Allah tuntut dari umat Israel dan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan mereka? Yang pertama, berlaku adil. Berlaku adil artinya tidak berat sebelah. Berlaku adil artinya tidak berlaku curang kepada Allah. Berlaku adil artinya tidak berlaku curang kepada Allah. Allah sudah memberikan yang terbaik, benar. Allah sudah memberikan yang terbaik. Tapi ketika kita yang telah menerima yang baik dari Allah tidak melakukan yang baik, maka itu kita berlaku curang kepada Allah. Sebagai orang percaya, ketika kita tahu bahwa Allah telah memberikan yang terbaik, memberikan segala-galanya kepada kita. Kalau kita tidak memberikan yang terbaik kepada Allah, maka kita telah berlaku curang. Mungkin apa yang kita berikan tidak sebanding dengan apa yang Allah beri. Karena kita manusia, kita tidak dapat membalas begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Tetapi yang Allah lihat bagaimana sikap hati kita kepada Allah. Sekecil apapun pemberian kita, sekecil apapun yang ingin kita persembahkan kepada Allah, kalau sikap hati kita benar, itu Allah perhitungkan, jemaat Tuhan. Berlakulah setia, berlakulah adil. Berlaku adil artinya berlaku sesuai dengan kehendak Allah, berlaku sesuai dengan jalan Allah, berlaku sesuai dengan firman Allah di dalam kehidupan kita, bertindak dengan tepat dan benar. Yang kedua, selain berlaku adil, apa yang Allah tuntut? Mencintai kesetiaan. Kesetiaan yang Allah mau adalah kesetiaan kepada Allah dalam segala hal, kondisi dan situasi apapun. Kesetiaan kita tidak tergantung dengan kondisi hari-hari ini yang terjadi. Kesetiaan kita tidak tergantung dengan situasi yang sedang kita hadapi, tidak. Tapi yang Allah mau, kesetiaan kita itu terwujud, atau kesetiaan kita kepada Allah itu dalam situasi, kondisi, atau dalam segala hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau tetap setia kepada Allah, kita mau tetap setia melakukan firman Allah dalam kondisi apapun, jemaat Tuhan. Ketika kita memiliki cinta, maka kita dapat memiliki sikap yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan berkata mencintai kesetiaan. Artinya ketika kita mencintai sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu itu, melakukan firman itu, sehingga apa? Perintah Tuhan itu tidak menjadi beban dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan, perintah Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Karena apa? Kita mencintai firman Allah, kita mencintai kesetiaan.
Puji nama Tuhan. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Kunci atau hal yang paling penting dari segala sesuatu adalah kerendahan hati, jemaat Tuhan. Bagaimana kita mau setia? Bagaimana kita mau berlaku adil kalau tidak ada kerendahan hati? Semuanya itu lahir dari kerendahan hati. Kita harus berjalan dengan rendah hati pada pimpinan Tuhan. Kita harus berjalan dengan rendah hati pada pimpinan Tuhan. Bukan dengan mengandalkan kekuatan kita manusia. Bukan dengan mengandalkan kehebatan kita manusia. Di dalam firman Tuhan jelas berkata bahwa Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati, tapi Dia menentang orang-orang yang congkak. Kadang kita lupa dan kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita sadari bersama-sama bahwa kita perlu Allah di dalam kehidupan kita. Sikap kerendahan hati kita menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Allah. Kerendahan hati itu kunci dari segala sesuatu. Percuma kalau kita setia, terus kita memiliki hati yang sombong. Tidak ada orang sombong yang setia. Tidak ada orang yang sombong berlaku adil. Semua itu kunci adalah kerendahan hati, jemaat Tuhan. Bagaimana kita mau menaruh seluruh kehidupan kita kepada kehendak Allah. Ketika kita menaruh kehidupan kita, merendahkan hati kita kepada Allah, maka kita juga harus siap dipimpin oleh Allah. Puji nama Tuhan, bagaimana kita mau hidup berkenan di hadapan Allah. Dan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tuntut bagi bangsa Israel itu juga menjadi peringatan dalam kehidupan kita. Menjadi peringatan di dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Jangan kita lupa dengan penyertaan Allah yang telah Allah tunjukkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan ibadah yang kita lakukan hanya sebagai rutinitas, tetapi ibadah yang sejati, ibadah yang lahir dari praktis kehidupan kita sehari-hari. Lewat apa? Lewat kita bersikap kepada orang-orang di sekitar kita juga, jemaat Tuhan, yang Allah tuntut berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup di dalam kerendahan hati. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di malam hari ini kami berterima kasih atas renungan yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mampukan kami, beri kami kekuatan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bawa kami kepada kebenaran demi kebenaran Tuhan. Bawa kami kepada pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau lewat firman Tuhan yang kami dengar. Dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau Tuhan memelihara kehidupan kami, menjaga, melindungi kami, dan memberkati setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami semua jemaat Tuhan yang ada. Dan biarlah Tuhan memberkati gembala sidang di tempat ini, memberkati ya Tuhan Yesus bangsa dan negara kami. Kami taruh semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus pulihkan kondisi hari-hari ini, sehingga kondisi hari-hari ini boleh semakin membaik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih buat renungan singkat di malam hari ini. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.